Gara-gara ada artikel-artikel, buku-buku sampai buat film itu, takutlah orang mau ke sana ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya aku mau makasih dulu buat kalian semua yang udah buka video ini. Oke semua, hari ini aku akan membahas sedikit tentang kebohongan-kebohongan yang terjadi di kawasan segitiga Bermuda. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's find out. Nama segitiga Bermuda sangat lekat kaitannya dengan horor dan misteri. Banyak orang mempercayai mitos di kawasan segitiga Bermuda yang selalu melenyapkan kapal, pesawat terbang, bahkan manusia. Di segitiga Bermuda juga diklaim terdapat medan magnet yang sangat kuat sehingga dapat menarik pesawat-pesawat terbang dan juga kapal-kapal. Di sana juga diklaim terdapat pusaran air yang sangat kuat sehingga dapat menarik kapal-kapal besar dan juga pesawat-pesawat terbang, serta dipercaya menjadi singgasana iblis, dajjal, jin, setan, hantu blau, dan cerita-cerita lain. Akibat dari mitos-mitos tersebut, kawasan segitiga Bermuda disebut dengan sebutan segitiga iblis. Segitiga Bermuda sendiri adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara yang bentuknya segitiga itu loh. Kalian udah tahu lah ya kan. Segitiga Bermuda ini memiliki luas sekitar 1.140.000 km persegi. Di balik kepopuleran kawasan segitiga Bermuda, pada pertengahan abad 20 terdapat sejumlah penulis dan pengarang yang menerbitkan artikel dan studi yang berkaitan dengan segitiga Bermuda. Artikel pertama ditulis oleh seorang wartawan bernama Vincent Gaddis pada tahun 1964 yang berjudul The Deadly Bermuda. Dalam artikel tersebut, si Vincent tadi mengklaim bahwa sejumlah kapal dan pesawat terbang hilang secara misterius di kawasan perairan segitiga Bermuda. Vincent Gaddis ini juga merupakan orang pertama yang memberikan istilah segitiga Bermuda pada kawasan tersebut. Tapi si Vincent bukan orang pertama yang menulis tentang kawasan segitiga Bermuda. Pada 1952, di majalah Fate, seorang penulis bernama George Sand menulis sebuah artikel tentang segitiga Bermuda yang memunculkan banyak kejadian-kejadian aneh. Kemudian pada 1969, ada lagi yang nulis tentang segitiga Bermuda, yaitu John Wallace Spencer. Dia menulis buku berjudul Limbo of the Lost, Actual Story of Sea Mysteries. Sampai dibuat film bertaulan, yaitu sebuah film Amerika yang berjudul The Bermuda Triangle. Gara-gara ada artikel-artikel, buku-buku sampai dibuat film itu, takutlah orang mau ke sana ya kan. Selain itu, tidak sedikit juga buku yang menerangkan bahwa lenyapnya sejumlah kapal dan pesawat-pesawat terbang disebabkan oleh makhluk luar angkasa dengan kemampuan teknologi canggih yang hidup di luar angkasa atau di bawah permukaan laut. Apa aja lah ceritanya. Film dan buku-buku tadi malah laris di pasaran, padahal cerita-ceritanya belum tentu benar. Tentu saja, semua itu dikarang demi kepentingan penjualan. Karena pembelian buku akan semakin meningkat dengan semakin bertambahnya bumbu-bumbu keanehan dalam suatu cerita ataupun analisis. Gak usah jauh-jauh kita baca-baca buku. Coba kalian tengok aja lah di YouTube. Video-video yang bahas tentang ini pasti view-nya banyak. Kalau video ini gimana? Kita tengok aja nanti sama-sama ya kan. Sementara itu, terdapat juga penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh sejumlah buku-buku lain. Penjelasan pertama yaitu teori gaya magnetik. Sebagian kalangan mengklaim bahwa ketika terbang di atas langit segitiga Bermuda, alat ukur pesawat terbang mengalami guncangan ataupun bergerak secara tidak beraturan. Kalau alat ukurnya kompas, dia bergerak-gerak nggak jelas gitu, tek gitu. Hal tersebut menandakan keberadaan gaya tarik magnetik. Penjelasan kedua, ditemukannya zat mudah terbakar dalam jumlah besar, berbentuk tumpukan-tumpukan cairan di dasar lautan. Apabila terpanaskan atau suhu panas meningkat, zat tersebut berubah menjadi gas metana. Ketika zat mudah terbakar itu keluar dari lautan, terjadilah perubahan densitas air dan udara, sehingga menimbulkan banyak masalah bagi kapal dan pesawat terbang yang bekerja menggunakan hukum Archimedes, yaitu gaya apung. Ngerti Glenn? Aku tak ngerti. Penjelasan ketiga, kemunculan UFO. Teori tersebut menyatakan bahwa kapal-kapal dan pesawat yang hilang itu disebabkan dengan kemunculan UFO di kawasan segitiga Bermuda. Penjelasan keempat, teori gempa bumi. Dasar perairan di segitiga Bermuda pernah mengalami gempa bumi, sehingga mengakibatkan gelombang badai-badai dahsyat dan spontan yang membuat kapal laut tersedot ke dalam lautan dalam sekejap. Sedangkan kalau pesawat terbang, gempa bumi dan gelombang-gelombang udara itu menyebabkan ketidakseimbangan pesawat dan membuat sang pilot tidak mampu untuk mengendalikannya. Dan penjelasan-penjelasan lain yang kalau aku jelaskan lama kali video nanti ya kan. Tragedi yang paling populer di kawasan segitiga Bermuda adalah peristiwa Flight 19, yaitu peristiwa di mana hilangnya 5 pesawat pengebom Amerika Serikat secara misterius. Ada juga beragam peristiwa-peristiwa lain. Tahun 1809, Henry Ravens berlayar bersama 7 orang temannya. Sejak mereka berangkat,
kabar mereka tidak pernah terdengar lagi. Tahun 1814, kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikomandani Johnson Blakely menghilang. Tahun 1941, dua kapal sejenis milik USS Cyclops menghilang. Tahun 1947, pesawat tempur C-45 Superford menghilang 100 mil dari Bermuda. Tahun 1948, pesawat terbang Star Trigger yang membawa 31 penumpang kru menghilang tanpa jejak dalam penerbangan menuju Bermuda. Dan peristiwa-peristiwa lain yang banyak kalian tinggal aku sebutin ya kan. Kalau kita lihat statistik, setiap harinya di segitiga Bermuda banyak kapal-kapal militer maupun kapal niaga yang lewat di situ setiap harinya, dan mereka aman-aman saja selama melewati kawasan segitiga Bermuda. Dan juga sejumlah data statistik pihak pengawas pantai Amerika Serikat tidak menunjukkan hilangnya kapal-kapal maupun pesawat-pesawat terbang di kawasan segitiga Bermuda lebih banyak daripada kawasan-kawasan lain. Jadi, pesawat-pesawat dan kapal-kapal dilaporkan hilang di segitiga Bermuda. Di kawasan lain, pesawat-pesawat dan kapal-kapal hilang juga. Nah, jumlah pesawat-pesawat dan kapal-kapal yang hilang di segitiga Bermuda jumlahnya nggak lebih banyak daripada di kawasan-kawasan lain. Jadi yang hilang di segitiga Bermuda nih memang udah naasnya. Kalau udah naas, cemana lagi mau kita bilang? Kapal di pantai kalau naas pun bisa hilang. Konon yang di tengah laut. Para peneliti Prancis juga menyatakan bahwa segitiga Bermuda tidak lain hanyalah kebohongan Amerika yang kerap memproduksi berbagai film dan propaganda, sehingga dunia percaya dengan mitos segitiga Bermuda dan tak ada orang yang mau pergi ke tempat tersebut lantaran bahaya yang ditimbulkan. Peneliti Prancis juga menyatakan bahwa Amerika memiliki sejumlah pangkalan militer yang tidak ingin didekati oleh siapapun. Pemerintah Amerika mengeluarkan dana sangat besar untuk membiayai media informasi agar dunia mempercayai pernyataannya supaya tak ada orang yang mau pergi ke kawasan itu. Pada 1975, Larry Bush menginvestigasi sejumlah klaim mengenai segitiga Bermuda sebagaimana dinyatakan dalam buku-buku dan artikel-artikel tentang segitiga Bermuda. Segala temuannya itu dipublikasikan dalam buku berjudul The Bermuda Triangle Story Solved yang diterbitkan tahun 1975. Di buku itu dibuatnya riset, dieksplornya semua dokumen-dokumen, dan kemudian dia menyimpulkan bahwa semua peristiwa seringkali dinyatakan misterius, padahal tidaklah misterius. Kemudian ilmuwan terkenal dari Badan National Oceanic and Atmospheric Administration, John Robinson, mengatakan sesungguhnya segitiga Bermuda merupakan fantasi terbesar yang diciptakan oleh sinias Hollywood yang mengeksploitasi perasaan manusia untuk memicu kontroversi dan juga misteri, sehingga mereka dapat menjual film-film dan buku-buku dengan keuntungan yang fantastis. Si John tadi melanjutkan, saya menghimbau dunia agar segera meluruskan konsepsi-konsepsi keliru ini dan tidak mereka-reka cerita-cerita fantasi yang tidak terbukti kebenarannya di ranah realitas. Saya meyakini betapa sulitnya menerima fakta-fakta baru ini, tetapi mengubah pikiran manusia lebih sulit daripada mengubah segala hal konkret yang dapat diverifikasi. Itu kata Wak John, bukan aku yang bilang. Kalau aku mana ngerti masalah gini-gini. Mereka itulah yang ngerti tentang masalah hilangnya pesawat-pesawat dan kapal-kapal di laut. Makanya aku sampaikan sama kalian. Oke. Habis itu ada lagi bacotan lain dari Ketua Departemen Geofisika di Badan Survei Geologi Amerika Serikat. Dia bilang, penelitian terhadap pantai-pantai Amerika Serikat dan analisis peta-peta geofisika terkait gelombang-gelombang seismik di dasar Samudra Atlantik telah dilakukan, termasuk kawasan tersebut atau segitiga Bermuda. Dan sejatinya, di kawasan tersebut tidak terdapat hal-hal yang tidak wajar. Segala rumor tentang segitiga Bermuda tidak lain hanyalah kebohongan-kebohongan dan informasi-informasi tidak benar yang dilansir dari generasi ke generasi tanpa adanya verifikasi. Pokoknya kata ketua-ketua tadi, mitos-mitos segitiga Bermuda tuh nggak ada semua tuh. Nipu-nipu aja tuh. Gak percaya kalian? Itu bacot-bacot Amerika aja tuh. Kalau menurutku sih betul juga kata ketua-ketua tadi. Masa ada magnet super kuat, ada pusaran air, ada dajjal, ada iblis, ada setan, tak apa. Yang paling gak masuk nalarku tau kalian? Ada kerajaan iblis. Iblis nih kan terbuat dari api. Nah, segitiga Bermuda itu laut. Laut itu apa? Air. Masa dalam air ada api? Aduh, payah bilang lah memang. Yang percaya di sana ada kerajaan iblis banyak nonton SpongeBob kurasa. Kalau SpongeBob bisa lah api dalam air ya kan? Siapa tuh main gitar dia? Emang apa sih gak boleh? Ini dunia nyata bos, mana ada api dalam air? Pokoknya kalau menurutku, aku nggak percaya lah sama mitos-mitos yang beredar di kawasan segitiga Bermuda. Soalnya memang sulit diterima oleh akal. Kalau pendapat kalian gimana? Silahkan isi di kolom komentar. Kalau ada saran, kritik, maupun koreksi, isi juga di kolom komentar ya kan? Biar sama-sama kita diskusi. Like kalau kalian suka video ini, share kalau dirasa bermanfaat, subscribe juga nyalakan notifnya untuk perkembangan channel ini dan agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian dari aku, terima kasih dan semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!